Baik, saya Fathul Soimah, NIM 1917402136 akan menyampaikan sedikit sejarah tentang agama Katolik. Yang pertama, sejarah agama Katolik di dunia. Agama Katolik tumbuh ketika Yesus lahir di kota Bethlehem yang terletak di Palestina sejak awal 4 Masehi, di mana gereja mendapatkan pengakuan resmi dari Kaisar Romawi Konstantin Agung dalam bentuk Katolik Ortodoks. Sejak abad pertama sampai abad keempat, agama Katolik telah menyebar luas ke sekitar Laut Tengah. Dan pada abad keempat sampai abad ke-18, agama Katolik telah menyebar ke benua Amerika, sebagian Afrika, dan sebagian Asia. Kemudian pada abad ke-19, agama Katolik telah menyebar luas ke seluruh dunia. Kemudian cara agama Katolik masuk di Indonesia. Agama Katolik masuk di Indonesia dibawa oleh orang Portugis. Kehadiran orang Portugis di dunia timur Indonesia berawal dari Gua Malaka yang telah menjadi pusat-pusat kegiatan misi agama Katolik di wilayah timur itu. Nah, dari sinilah agama Katolik bermula tersebar ke Malaka, Nusa Tenggara, Sulawesi, Bali, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dalam penyebarannya ini mengalami pasang surut. Pasang surut tersebut sangat bergantung pada kuat lemahnya kedudukan orang Portugis di wilayah pulau tertentu. Pada tahun 1934 adalah tonggak sejarah penyebaran agama Katolik di Indonesia. Karena pada tahun itu ada saudagar yang bernama Gonzalez Veloso datang dan menyebarkan agama Katolik di Halmahera. Inilah usaha pertama penyebaran agama Katolik di Indonesia. Kemudian sejarah agama Katolik di Banyumas. Berawal diutusnya Peter Saumaker, MSc, menjadi misionaris ke Indonesia. Dia tiba di Purwokerto pada tanggal 20 November tahun 1934 di usia yang sangat relatif muda, yaitu 25 tahun. Selama kurang lebih 40 tahun, ia mencurahkan hidup dan pelayanannya sebagai imam, prefektur apostolik, dan uskup. Tugas dan pelayanannya ini ia lakukan dengan tekun sampai terpilihnya uskup baru sebagai penggantinya. Nah, dalam pengembaraan ini ia berhadapan dengan suatu masalah, yaitu dalam hal memahami dan mengenal bahasa dan adat istiadat Jawa. Nah, sehingga beliau memutuskan untuk belajar ke Yogyakarta selama 4 bulan. Nah, dari sinilah agama Katolik tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas. Saya Tiara Sari Syahila akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu populasi dan potret agama Katolik. Yang pertama, populasi dan potret agama Katolik di dunia. Catholic News Agency atau CNA pada 16 Oktober 2020 melaporkan bahwa jumlah umat Katolik di seluruh dunia saat ini menjadi 1,33 miliar. Data tersebut terdapat statistik yang disorot oleh Vatikan menjelang Minggu Misi Dunia 2020. Angka-angka yang dibagikan oleh Vice News Service pada 16 Oktober menunjukkan bahwa ada sekitar 15 juta umat Katolik, lebih banyak pada akhir 2018. Hal tersebut menjadikan jumlah orang penganut agama Katolik secara keseluruhan menjadi selalu meningkat dibandingkan penganut tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut menyebar di seluruh benua yang berpenghuni, dengan peningkatan 94.000 di Eropa, 9,2 juta di Afrika, 4,5 juta di Amerika, 1,8 juta di Asia, dan 177.000 di Oseania. Sekte yang paling besar adalah Katolik Roma dengan jumlah 1,2 miliar orang. Kristen terdiri dari 33% dari populasi dunia untuk sekitar 100 tahun ke belakang. Denominasi Kristen yang tersebar merupakan Gereja Katolik Roma dengan 1,166 juta miliar penganut Gereja Katolik, mewakili setengah dari semua orang Kristen. Yang kedua, populasi dan potret agama Katolik di Indonesia. Mayoritas umat Kristen Indonesia adalah umat Kristen Protestan. Dari jumlah 23,5 juta
total penduduk Indonesia beragama Kristen. Sekitar 16,5 juta orang mengikuti ajaran-ajaran Protestan, namun 7 juta orang yang lainnya mengikuti ajaran-ajaran agama Katolik. Komunitas beragama Kristen tersebar dengan tidak merata di seluruh negeri, seperti yang bisa dilihat dari daftar wilayah selanjutnya. Kebanyakan dari komunitas yang beragama Kristen ini bertempat tinggal di wilayah timur Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk lebih rendah. Contohnya di Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Flores, Sumba, dan sekitarnya. Yang selanjutnya, populasi dan potret agama Katolik di Banyumas. Pada tahun 1927, para misionaris Hati Kudus (MSC) mulai menetap di Purwokerto. Prefektur Apostolik Purwokerto didirikan ketika jumlah umat sejumlah 4.000 orang pada 25 April 1932, memisahkan dari Vikariat Apostolik Batavia. Status itu ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik pada 16 Oktober 1941. Status ini ditingkatkan menjadi Keuskupan Purwokerto bersamaan dengan berdirinya hierarki Gereja Katolik Indonesia pada tanggal 3 Januari 1961. Jumlah umat Katolik pada saat itu 22.700 orang, tersebar dalam 14 paroki pada tahun 1970. Jumlah itu bertambah menjadi 35.600 pada tahun 1980, lalu menjadi 58.800 pada tahun 1990 dan 71.800 pada tahun 2000. Menurut statistik 2005, umat Katolik Keuskupan Purwokerto menjadi sejumlah 76.700 orang, tersebar di 21 paroki pada tahun 2004. Sekian. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ajaran Katolik, hari besar Katolik, dan ritual Katolik. Yang pertama adalah ajaran Katolik. Ajaran Katolik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ajaran doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas dalam agama Katolik adalah mengimani bahwa Tuhan itu Maha Esa, namun mempunyai 3 oknum. Yang pertama adalah Tuhan Bapa, yang kedua adalah Tuhan Anak, dan yang ketiga adalah Tuhan Roh Kudus. Selanjutnya adalah ajaran agama Katolik yang kedua, yaitu penyaliban Yesus. Di dalam gereja Katolik, yaitu menyalibkan Yesus bukan hanya kekalahan Yesus, justru merupakan kemenangan Yesus bagi orang-orang yang percaya, terutama umat Katolik. Dikarenakan sesungguhnya Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk menembus dosa dari semua manusia seluruh umat Katolik. Ajaran yang ketiga adalah Credo Katolik, yaitu pernyataan atau pengakuan mengenai suatu kepercayaan. Dalam bahasa adalah pengakuan iman Katolik, istilah lainnya adalah pengakuan iman Rasul. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hari besar agama Katolik. Agama Katolik juga memiliki hari-hari besar yang harus dirayakan oleh umat agama Katolik itu sendiri, baik sebagai ritual oleh umat agama Katolik maupun sebagai spiritual oleh agama Katolik. Biasanya hari-hari besar agama Katolik tersebut kebanyakan berkaitan dengan
peristiwa-peristiwa Yesus seperti kematian Yesus, kehidupan Yesus, kebangkitan Yesus, serta kenaikan Yesus. Agama besar Katolik yaitu salah satunya adalah Hari Raya Natal, Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentoksa, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ritual agama Katolik. Ritual ibadah agama Katolik di dalam terminologi Gereja Katolik yaitu sakramen. Sakramen adalah ritual agama Katolik yang menjadikan perantara atau menyalurkan dalam rahmat ilahi. Sakramen dalam bahasa harfiahnya yaitu menjadikan suci. Baik, selanjutnya saya Neri Dwi Astuti, NIM 1917402198. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kepemimpinan dan organisasi agama Katolik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur kepemimpinan atau kepemerintahan agama Katolik. Adapun struktur kepemimpinan atau kepemerintahan di agama Katolik yaitu ada Paus atau Patriarch Vatikan yang merupakan pemimpin para uskup. Tugasnya ialah selaku wakil Tuhan Yesus Kristus sendiri, serta pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia yang memiliki kuasa penuh paling tinggi serta umum terhadap gereja, serta kuasa itu senantiasa bisa dijalankan dengan bebas. Untuk yang kedua ada uskup atau episkopos yang bergelar Monsignor atau Diocesan. Uskup ialah pemimpin umat dalam golongan pastoral keuskupan. Tugas utama para uskup merupakan pewartaan Injil. Untuk yang ketiga ada pembantu uskup yang terdiri dari imam atau romo atau pastor serta daiker atau frater. Nah, imam atau romo atau pastor merupakan wakil uskup yang bergelar Monsignor atau Diocesan di pelayaran umat. Sedangkan Deacon atau Frater merupakan pembantu uskup atau episkopos serta romo atau pastor atau imam dalam pelayanan terhadap umat beriman. Sedangkan untuk kardinal bukan jabaran hierarkis serta tidak termasuk struktur hierarkis karena kardinal adalah penasehat Paus atau Patriarch Vatikan serta menolong Paus atau Patriarch Vatikan dalam tugas reksa harian seluruh gereja. Kata kardinal berasal dari kata bahasa Latin yaitu cardo yang berarti engsel, di mana seorang kardinal dipilih menjadi asisten kunci serta penasehat dalam bermacam urusan gereja. Selanjutnya ada organisasi agama Katolik. Organisasi keagamaan sendiri secara etimologi dapat diartikan sebagai organisasi yang fokus gerakannya terpaut dengan agama tertentu, yang pula menyangkut permasalahan ibadah atau melaksanakan seluruh kewajiban Tuhan terkait agama atau keyakinan tertentu. Salah satu dari organisasi keagamaan Katolik yaitu Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia atau disingkat dengan WKRI.
WKRI ini ialah organisasi kelas menengah ke bawah.